Baik, selamat pagi kawan-kawanku semuanya. Selamat bertemu lagi dengan Ki Jodrono di channel saya yang satu ini. Ada dua, yang satu channel besar, karena untuk yang satu sudah ada sekitar 22.000 ya pengikut. Kalau ini belum ada 1.000 yang di ini, tapi tidak apa-apa, karena ini juga akan saya manfaatkan untuk live di kesempatan pagi hari ini. Saya memang berada di belakang rumah ya, di kebun belakang rumah. Untuk topik pembicaraan mungkin bagaimana memanfaatkan hari libur, bagaimana memanfaatkan hari libur yang baik ya, karena hari libur itu memang waktu yang paling tepat untuk beristirahat. Namun kenyataannya ya, kita biasanya kalau di rumah ya sibuk dengan membersihkan tempat tinggal kita, rumah kita masing-masing ya. Tapi setelah itu kita juga perlu refreshing untuk siapa nih, Mbak Yuni Hastuti. Oke, Mbak Yuni Hastuti, semangat pagi Mbak Yuni. Ya, tapi biasanya gini, kalau punya saudara jauh seperti di Jogja, di Solo, ya Ponorogo, ya Trenggalek, Surabaya, itu biasanya juga dimanfaatkan untuk bertemu dengan keluarga. Ya memang gimana ya, hari libur ini kan namanya juga hari libur ya, digunakan untuk berlibur, untuk ya memulihkan kondisi lah setelah kita, kalau mungkin sebagai ASN itu setelah 5 hari kita berkutat dengan pekerjaan kita masing-masing ya, di hari Sabtu Ahad itu digunakan untuk keluarga juga bersantai bersama keluarga. Tapi kali ini saya tidak kemana-mana, ini di belakang rumah saja. Tadi juga habis bersih-bersih, habis nyapu, kemudian merapikan rumah ya, biar rapi gitu ya. Oke, ini siapa nih? Lovi, Mbak Lovi, selamat pagi Mbak Lovi. Selamat berlibur sekalipur ya. Kalau yang enggak ya, selamat beraktivitas sesuai dengan profesinya masing-masing. Ini tadi saya juga baru saja mengikuti semacam webinar gitu ya, tentang perubahan iklim. Nah ini juga bisalah kita pakai topik, mumpung ini tadi saya juga baru saja dapat info ya tentang perubahan iklim, yang mana memang kondisi bumi kita saat ini sudah masuk kriteria kritis ya, dari paparan tadi dijelaskan bahwa peningkatan suhu bumi yang diperkirakan tahun 2024 kemarin hanya ada kenaikan 1,5 derajat, ternyata melebihi itu. Itu ada banyak faktor yang menyebabkan. Yang jelas aktivitas manusia di bumi, atau kalau dalam bahasa lingkungan itu efek rumah kaca, ini memang gimana ya, sangat sulit dikendalikan.
karena ya nggak tahu juga, sudah diberitakan bahwa iklim bumi ini memang sudah sangat bergeser, yang sangat kita rasakan sendirilah kalau di lingkungan kita masing-masing, seperti antara musim hujan dan musim kemarau. Itu kalau dulu itu saya masih kecil itu sudah bisa diperkirakan. Kalau mulai bulan Oktober, November, Desember itu mulai hujan dengan intensitas semakin meningkat, dan puncaknya kan di bulan Desember dulu sampai Januari diistilahkan hujan sehari-hari. Nah, gitu ya. Nanti masuki bulan April sudah mulai pra-April, artinya curah hujan semakin berkurang. Maret itu sudah Maret artinya sudah berhenti. Kalau dalam bahasa Jawa Maret itu berarti sudah berhenti, tidak hujan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu kalau dulu istilahnya kan ditus, dan kering-keringnya sumber gitu ya. Itu dulu. Tapi saya masih kecil itu ya masih mengalami itu. Memang ya seperti itu, siklusnya bagus ya, siklusnya berjalan bagus. Namun kalau sekarang itu susah, sudah nggak teratur lagi ya. Kalau pas musim kemarau juga bisa sangat panjang ya. Ketika hujan intensitasnya kadang sampai ekstrim dengan curah hujan yang sangat besar. Sehingga dengan kondisi alam yang sudah banyak mengalami perubahan, maka berakibat terjadi longsor, banjir ya karena itu tadi, sekali hujan ya hujannya sangat lebat. Dan zaman saya dulu itu sing jenenge lesus ya. Lesus atau kalau bahasa Surabayanya, Surabayanya mohon maaf, pentil muter. Ya itu hampir tidak pernah ada, dan saya seingat saya saya tidak pernah mengalami itulah. Sekarang itu sangat sering kan, sangat sering terjadi angin lesus atau puting beliung. Kalau di Amerika dengan kekuatan yang lebih besar lagi, itu masuk kategori storm atau badai. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki lingkungan kita, ya bisa-bisa nanti akan terjadi juga di lingkungan kita. Tapi kita ya bermohonlah kepada Allah, mudah-mudahan tidak. Sehingga ini harus ada upaya dari kita. Kembali ke efek rumah kaca itu, kegiatan seperti pabrik-pabrik ya yang banyak mengeluarkan karbon dioksida, belum kendaraan dari knalpot kendaraan yang juga banyak dari penggunaan batu bara seperti pembangkit listrik, itu kan ya itu sebagai pemicu efek rumah kaca. Kemudian tadi dijelaskan dari karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia itu kemudian menjadi selaput, istilahnya semacam penghambat karbon dioksida itu untuk keluar ke ruang angkasa. Nah, akhirnya terhambat di lapisan atmosfer bumi. Nah, karena di situ semacam tersumbat ya oleh gumpalan-gumpalan efek rumah kaca tadi, sehingga suhu udara yang mestinya berkurang dengan ke angkasa sana dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Akhirnya suhu udara semakin panas. Dengan suhu udara semakin panas ya, maka seperti yang selama ini kita pelajari, ada puncak gunung es abadi seperti yang ada di Jayawijaya itu tadi menurut informasi dari narasumber, per tahunnya itu berkurangnya sekitar 2 meter, sehingga kalau ini berjalan terus-menerus maka puncak Jaya itu dalam kurun waktu 5 tahun ya itu sudah akan habis, sudah nggak ada es abadi. Termasuk di kutub utara kan, itu sekarang kan sudah banyak lapisan-lapisan es yang mencair. Karena itu mencair, otomatis menambah volume air yang ada di lautan.
Nah, akhirnya yang terjadi adalah meningkatnya atau naiknya permukaan air laut. Terus efeknya maka terjadi rob. Air rob itu ya. Air rob itu adalah air laut yang memasuki daratan seperti yang terjadi di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Itu juga salah satu efek jangka panjang ketika aktivitas manusia khususnya yang menghasilkan efek rumah kaca ini tidak terkurangi. Kemudian untuk daerah-daerah yang kawasan hutan, ya, pembukaan lahan baru ya, dengan membakar ini, maka sekarang ini diusahakan aktivitas bakar membakar itu dikurangi atau kalau perlu tidak usah dilakukan. Jadi seperti kalau sampah itu kan ada sampah organik dan anorganik. Untuk yang organik ya kita olah menjadi kompos, ya menjadi pupuk, atau paling tidak itu itu masih sangat bersahabat lah gitu kalau yang organik. Lah yang anorganik ini kadang-kadang kita nggak sabar, padahal itu juga bernilai ekonomi kalau misalkan dari mulai di rumah-rumah kita, dan itu sudah mulai kita biasakan untuk memilah dan memilih sampah-sampah yang organik. Dan sangat disarankan di lingkungan kita ini ada bank-bank sampah, sehingga sampah-sampah anorganik terutama yang tidak bisa terurai atau jika terurai dengan waktu yang sangat lama itu bisa dimanfaatkan ya kita jual atau dimasukkan bank sampah tadi, kemudian itu kita setorkan ke tempat-tempat daur ulang, pabrik-pabrik daur ulang, sehingga tidak ada aktivitas membakar. Nah, kalau selama ini kan kita nggak sabar bakar gitu aja. Nah, itulah yang banyak justru berperan efek rumah kaca itu ya pemirsa. Ini saya kira sangat penting pengaruh ini. Dan tadi di dalam obrolan atau sharing di webinar itu memang sasarannya adalah nanti untuk dimasukkan ke kurikulum di sekolah ataupun di madrasah. Yang selama ini sebenarnya di sekolah atau madrasah sudah ada namanya adibiyata ya. Cuman kalau ini program yang baru saja tadi saya ikuti itu memang lebih difokuskan karena faktor perubahan iklim. Kalau adibiyata itu ya selain itu ditambah dengan budaya bersih, kemudian budaya sehat. Nah, ini budaya bersih, budaya sehat, dan budaya cinta lingkungan. Jadi saya kira itu sinkron sekali ketika di sekolah atau di madrasah itu sejak dini diperkenalkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana kita mengelola bumi ini dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, sehingga yang namanya suhu perubahan iklim ini tidak semakin parah ya minimal syukur bisa turun lagi, artinya panas bumi ini juga bisa berkurang. Kita baru-baru saja kemarin ya disajikan berita tentang kebakaran yang dahsyat di negara bagian Los Angeles, di negara bagian California, yaitu di kota Los Angeles ya, di mana hampir seluruh kota itu terbakar. Dan yang membuat kita menjembleng sangat begitu ya gimana ya, karena itu ada angin kemarin tuh Santa Ana ya, angin Santa Ana ya kalau nggak salah, itu yang sangat kencang, bahkan kecepatannya itu 100 berapa kemarin itu, sekitar 160 apa berapa, kan kencang sekali itu ya, sehingga mustahil manusia mampu untuk memadamkan. Nah, jadi negara adidaya, negara yang sangat kuasa di dunia ini dengan teknologi yang sangat canggih sekalipun ternyata tidak mampu ya gitu. Itu karena juga faktor perubahan iklim yang bisa mengakibatkan bencana seperti itu.
Nah, juga kalau kita perhatikan di beberapa belahan dunia yang lain ya, yang tampak jelas perubahannya seperti di kawasan apa itu, Timur Tengah ya, termasuk Arab Saudi ya, kemudian mana itu yang negara kaya itu ya, yang ada Burj Dubai ya, Dubai. Nah, di Dubai yang beberapa waktu yang lalu itu ada hujan yang sangat luar biasa, akhirnya terjadi banjir ya. Negara yang selama ini kita kenal jarang sekali hujan, kering ya. Bahkan kalau di Arab itu tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup karena ada keran-kerannya itu ya, yang disuplai dari air laut, diolah kemudian dijadikan air tawar. Nah, kemarin itu hujan begitu luar biasa sampai banjir sangat besar ya, bisa kita lihat kan kemarin di televisi itu, sampai mobil-mobil pada itu juga karena efek perubahan iklim. Nah, ini luar biasa. Nah, tentunya dengan hal-hal semacam itu ya, betul-betul saya itu juga sangat respect untuk menjaga lingkungan kita agar hijau, bersih, nyaman, dan juga menjauhkan dari aktivitas membakar sampah. Ini untuk di rumah tangga ya. Kalau pabrik-pabrik ini mestinya juga harus mulai dipikirkan teknologinya yang kira-kira tidak banyak mengeluarkan zat karbon. Karena itulah termasuk penyumbang terbesar efek rumah kaca yang akhirnya juga berpengaruh terhadap perubahan iklim. Ya, memang kadang gini, secara global kita ini kan terkenal sebagai paru-paru dunia ya, Indonesia ini. Tapi orang negara lain tuh kadang-kadang ya apa ya, bahasa Jawa ini uri. Uri artinya kita ini kalau akan memanfaatkan sumber daya alam kita ya, kemudian kita manfaatkan juga ya, tapi dengan apa ya, cara-cara yang baik, itu juga mereka kadang-kadang menggunakan alasan itu merusak. Nah, itu sementara mereka tidak ada upaya juga untuk memperbaiki iklim. Jadi ini harus menjadi apa ya namanya, komitmen bersama dari seluruh masyarakat dunia. Kalau kita bicara iklim global, kalau bicara tentang iklim di lingkungan kita, ya mari kita biasakan itu tadi, kita tidak membiasakan membakar sampah, memilah sampah, kemudian budaya menanam ya, budaya menanam, terus menghindari penggunaan zat karbon yang berlebihan. Itu barangkali pemirsa semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Ini obrolan singkat ketika saya live pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.